قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa kami ingatkan, untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Ada kabar gembira kaum muslimin, Samsudin ODGJ yang disebut-sebut sebagai pemilik Padepokan Nurzat Sejati dan juga pemimpin pesantren Nuswantoro saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus konten settingan yang viral yang dia buat. Konten yang membawa isu sara, yang membawa nama agama Islam hanya untuk mengejar subscriber dan viewer. Dan gilanya, isi konten si Udin tersebut sangat-sangat merendahkan syariat Islam, mempermainkan syariat Islam. Kita simak berita tentang Samsudin sudah ditetapkan menjadi tersangka. Polda Jatim resmi menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini buntut viralnya konten video pengajian yang memperbolehkan bertukar pasangan. Video ini meresahkan masyarakat. Dirmanto mengatakan, penetapan tersangka ini usai pihaknya dan Polres Blitar melakukan gelar perkara. Sebelumnya, kasus ini telah ditangani oleh Polres Blitar. Tapi karena Gus Samsudin plin-plan saat memberikan penjelasan, Polda Jatim turun tangan. Lalu, Gus Samsudin dijemput untuk menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada Kamis, tanggal 1 Maret tahun 2024. Samsudin yang memakai setelan baju dan kopiah serba hitam itu keluar dari ruang pemeriksaan Subdit Siber Polda Jatim pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Dia menjalani pemeriksaan di sana sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat bersama dua orang lain yang turut andil dalam proses pembuatan konten. Saat ditanya oleh awak media terkait bagaimana proses pemeriksaan yang telah dia jalani, Samsudin enggan berkomentar, ia hanya memberikan reaksi maaf dan jempol kepada wartawan. Tuh, kelakuan kaum muslimin ya. Kelakuan kalau penipu ya penipu. Polisi saja dia tipu. Ini mafia kelas berat ini si Udin ini. Diinterogasi Polres Kabupaten Blitar, pertama dia ngaku kalau video itu dibuat di Bogor, Jawa Barat. Kemudian didalami lagi, setelah didalami lagi, pengakuan dia beda lagi. Ya, dari sini saja sudah kasus lah dia itu, memberikan keterangan palsu. Dia buat di Blitar, ngakunya sama polisi dibuat di Bogor. Ini kalau saya penyidiknya udah benjol itu keningnya, ya. Sudah kontennya melecehkan syariat Islam, masih mau nipu lagi. La ilaha illallah, Udin ya. Coba kita simak video konten si Udin yang melecehkan syariat Islam. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Juga dari aturan kita juga bisa sama misalnya apa? Lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Suka sama suka ya, suka sama suka gitu. Ya terserah kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Dibebaskan. Masalah ada misalnya tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang sama suaminya. Kok boleh Kiai? Kan belum menikah. Ya, jadi kebebasan di sini gitu. Boleh tukar-tukaran. Boleh di sini. Oh. Tukar-tukaran. Kalau suka gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Ini juga tukar-tukaran pasangan. Pasangan intinya gitu. Makanya kita pasangan gitu. Ini kalau mau, ini sama ini. Gitu. Ini tukar-tukaran. Sekarang juga boleh kalau sama suka. Berapa tahun jadi untuk ngajak kiai? Berarti kalau ngaji di sini boleh. Istrinya ganti-gantian. Ya sama seperti itu. Yang penting sama-sama suka aja. Sini itu berarti udah semuanya juga sama. Udah ya? Udah sah itu. Mantap ya. Lanjut ya. Ya Allah. Lanjut kiai. Boleh kalau di sini kamu senang itu silakan. Sama suka. Kayaknya pada suka ya. Itulah makanya boleh dicari kita kalau misalnya kita ngedengar dari sana kemari gitu ya.
Nggak ada sama kayak kita ini. Peraturannya kayak gini. Dibebasin semuanya, makanya kalau bisa jangan di sini, jangan sampai misalnya nggak nyesal, jangan nyesal gitu. Ada jaminannya, ada tunjangannya, segala-galanya. Semua dijamin sama dunia akhirat saya yang jamin. Kalau ada saudara mau kesini, Boleh. boleh ya. Kalau perlu ya bawa semuanya. Bos, justru itu misalnya punya adik, pengen sama dia, silakan. Itu juga sama lakinya adik gitu, boleh gitu. Silakan aja udah. Nah ini buat contoh ya, buat santri-santri sekalian. Jadi kalau misalnya situ mau berumah tangga, pengen misalnya kayak begini, tinggal bawa perempuannya, udah. Dokter berkali-kali ya Pak. Saya nikahkan saya di sini di depan saya. Nggak perlu saksi segala macam orang tua, nggak usah. Kebebasan di sini gitu. Oke, silakan. Ada kalau memang kalau masih tahu. Berarti syairnya seperti ini memang ya? Betul. Itu ajaran dari saya, dari leluhur saya gitu. Dari Allah Bukan Subhanahu. karena leluhurnya, bukannya dari Gusti Allah Pak, dari Nabi itu. Ada lagi kalau saya ini dari kanjeng Nabi, ada lagi kanjeng Nabinya. Itu. Oh. Ada yang lebih. Tuh, apa itu namanya kalau bukan pelecehan syariat Islam? Hah? Demi untuk menambah subscriber sama viewer sampai rela membuat konten seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan parahnya kaum muslimin itu dijadikan sebagai bahan untuk memfitnah dakwah sunnah yang disebut Wahabi. Ya, disebut pelaku aliran sesat yang ada di dalam video tersebut yang memperbolehkan saling tukar pasangan. Itu disebut Wahabi. La ilaha illallah. Biaya buat kehidupannya di sehari-hari. Makanya gitu jangan takut. Kalau misalnya kita mau, pada mau, ini ibu sampai ini, bisa besok pengen yang ini boleh bu. Oh, pakai ini, pakai itu. Astagfirullahaladzim. Yang memvideokan ada yang beristighfar. Bener-bener niat bikin konten. Ini konten settingan atau konten apa ini ya? Kita baca nih. Parah, ajaran sesat Kiai Salamah Wahabi halalkan berzina jaminan masuk surga. Mulai kapan ya di Wahabi itu udah ada julukan Kiai Salamah? Ya Allah. Nanti setelah ditelusuri hanya fitnah. Kan banyak orang menebar-nebar fitnah. Kadang ada orang juga yang membuat konten settingan dengan mengatasnamakan Wahabi. Memang begitulah kualitas para pembenci Wahabi. SDM mereka itu rendahan. Mereka tidak bisa bersaing dengan ilmu, akhirnya menggunakan cara-cara yang culas seperti itu. Ya, tidak berkualitas sama sekali. Dan yang terpenting kaum muslimin, alhamdulillah saat ini Samsudin ini sudah menjadi tersangka dan sudah terancam masuk bui, bahkan sudah ditahan ya. Alhamdulillah. Semoga menjadi pelajaran untuk para pembenci Wahabi yang lain. Dan juga semoga orang-orang yang termakan isu-isu Wahabi segera sadar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut konten tukar pasangan, Gus Samsudin resmi tersangka dan ditahan polisi, terancam 5 tahun penjara. Polda Jawa Timur resmi menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka kasus konten terkait ajaran tukar pasangan suami istri yang viral beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar Dirmanto mengatakan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Gus Samsudin langsung ditahan oleh Polda Jatim. Konstruksi peristiwa sudah didapatkan oleh penyidik, sudah digelarkan oleh Ditreskrimsus, dan dinyatakan Samsudin sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jatim, kata Kombes Dirmanto di Surabaya, Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024. Sementara itu, Kasubdit Vesiber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampu Bolon mengatakan Gus Samsudin dijerat pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT) dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Unsurnya dia membuat informasi yang meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat, ujar Charles. Dalam kasus tersebut, Gus Samsudin berperan sebagai pembuat konten. Kepada penyidik, Gus Samsudin mengaku membuat konten tersebut agar viral dan dilihat banyak orang di YouTube. Selain Gus Samsudin, kata Charles, pihak penyidik kepolisian akan menetapkan tersangka lainnya dalam kasus konten tukar pasangan suami istri ini. Namun demikian, Charles menambahkan, saat ini pihaknya masih mendalami peran para pihak yang terlibat dalam pembuatan konten video tersebut. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 13 orang saksi. Sedangkan calon tersangka lain perannya membantu Samsudin dan mengunggah di media sosial sehingga ada keonaran di masyarakat, ujar Charles. Untuk mendalami lebih lanjut kasus ini, Subdit Vesiber Ditreskrimsus Polda Jatim akan memeriksa ahli agama dan ahli pidana terkait penistaan agama dalam konten tersebut.
Meskipun fiksi, skenario atau sandiwara di UU sudah diatur, itu tidak bisa dilakukan karena dapat membuat resah dan kerusuhan di masyarakat, tuturnya. Seperti diketahui, Gus Samsudin membuat konten video tentang tukar pasangan suami istri. Dalam video terlihat ada lelaki yang berpakaian seperti kiai lengkap dengan sorban dan perempuan bercadar.